Wajib tahu, inilah kesalahan-kesalahan dalam sholat yang sering dilakukan. Segera hindari. Ada sejumlah kesalahan yang kerap dilakukan oleh orang-orang ketika sholat yang karena melakukan kesalahan itu dapat mengurangi pahala sholatnya, bahkan membatalkan sholatnya. Apa saja? Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalan ibadah lainnya. Kemudian semua amalannya akan dihitung atas hal itu. Hadis riwayat An-Nasa'i 463. Banyak orang yang lalai dalam sholat tanpa sengaja melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diketahuinya, yang mungkin bisa membuat amalan sholatnya tidak sempurna. Kita akan paparkan kesalahan yang sering terjadi dalam sholat. Pertama, menunda-nunda sholat dari waktu yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan pelanggaran berdasarkan firman Allah. Sesungguhnya sholat suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Kedua, tidak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian tidak menjawabnya dengan mendatangi sholat berjamaah kecuali uzur yang dibenarkan. Hadis riwayat Ibnu Majah Sahih. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, lalu aku bangkit setelah sholat dimulai dan pergi menuju orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Kemudian aku akan membakar rumah-rumah mereka hingga rata dengan tanah. Ketiga, tidak tumakninah dalam sholat. Makna tumakninah adalah seseorang yang melakukan sholat, diam dalam ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Dia harus ada pada posisi tersebut, di mana setiap ruas-ruas tulang ditempatkan pada tempatnya yang sesuai. Tidak boleh terburu-buru di antara dua gerakan dalam sholat, sampai dia selesai tumakninah dalam posisi tertentu sesuai waktunya. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seseorang yang tergesa-gesa dalam sholatnya tanpa memperlihatkan tumakninah dengan benar, ulangi sholatmu sebab kamu belum melakukan sholat. Keempat, tidak khusyuk dalam sholat dan melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang beranjak setelah mengerjakan sholatnya dan tidak ditetapkan pahala untuknya kecuali hanya 1/10 untuk sholatnya, 1/9, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau setengah darinya. Hadis riwayat Abu Daud Sahih. Mereka tidak mendapatkan pahala sholatnya dengan sempurna, disebabkan tidak adanya kehusyukan dalam hati atau melakukan gerakan-gerakan yang melalaikan dalam sholat. Kelima, sengaja mendahului gerakan iman atau tidak mengikuti gerakan-gerakannya. Perbuatan ini dapat membatalkan sholat atau rokaat-rokaat. Merupakan suatu kewajiban bagi makmun untuk mengikuti imam secara keseluruhan tanpa mendahuluinya atau melambat-lambatkan sesudahnya pada setiap rokaat sholat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti keseluruhannya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah, dan jangan bertakbir sampai imam bertakbir. Dan jika dia ruku, maka rukuklah, dan jangan ruku sampai imam ruku. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal sebelum imam menyelesaikan tasyahud akhir dengan mengucap salam ke kiri dan ke kanan. Rasulullah SAW bersabda, jangan mendahuluiku dalam ruku. Jangan mendahuluiku dalam ruku, sujud, dan jangan pergi dari salat atau al-insiraf. Para ulama berpendapat bahwa al-insiraf adalah pada tasyahud akhir. Seseorang yang mendahului imam harus tetap pada tempatnya sampai imam menyelesaikan sholatnya, baru setelah dia berdiri dan melengkapi rakaat yang tertinggal. Ketujuh, melafazkan niat. Tidak ada keterangan dari Nabi SAW maupun dari para sahabat bahwa mereka pernah melafazkan niat sholat. Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan dalam Zadul Ma'ad, ketika Nabi SAW berdiri untuk sholat, beliau mengucapkan Allahu Akbar dan tidak berkata apapun selain itu. Beliau juga tidak melafalkan niatnya dengan keras. 8. Membaca Al-Quran dalam ruku atau selama sujud. Hal ini dilarang berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, saya telah dilarang untuk membaca Al-Quran dalam ruku atau dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. 9. Memandang ke atas selama sholat atau melihat ke kiri dan ke kanan tanpa alasan tertentu. Rasulullah SAW bersabda, cegahlah orang-orang itu untuk mengangkat pandangan ke atas atau biarkan pandangan mereka tidak kembali lagi. Hadis riwayat Muslim. 10. Melihat ke sekeliling tanpa ada keperluan apapun.
Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW tentang melihat ke sekeliling dalam sholat. Beliau menjawab, itu adalah curian yang sengaja dibisikkan setan pada umat dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. 11. Seorang wanita tidak menutupi kepala dan kakinya dalam sholat. Sabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah mencapai usia haid, kecuali jika dia memakai jilbab. Hadis riwayat Ahmad. 12. Berjalan di depan orang yang sholat, baik orang yang dilewati di hadapannya itu sebagai imam, maupun sholat sendirian, dan melangkah melewati di antara orang selama khutbah sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, jika orang yang melintasi di depan orang yang sedang sholat mengetahui betapa berat dosa baginya melakukan hal itu, maka akan lebih baik baginya untuk menunggu dalam hitungan 40 tahun daripada berjalan di depan orang sholat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun lewat di antara saf orang yang sedang sholat berjamaah, maka hal itu diperbolehkan menurut jumhur. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, saya datang dengan naik keledai, sedang saya pada waktu itu mendekati balik. Rasulullah sedang sholat bersama orang-orang Mina menghadap ke dinding. Maka saya melewati di depan sebagian saf, lalu turun dan saya biarkan keledai saya. Maka saya masuk ke dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan saya. Hadis riwayat Al-Jamaah. Ibnu Abdul Bar berkata, hadis Ibnu Abbas ini menjadi pengkhususan dari hadis Abu Sa'id yang berbunyi, jika salah seorang dari kalian sholat, jangan biarkan seorang pun lewat di depannya. Fathul Bari 1572. 13. Tidak mengikuti imam pada posisi yang sama ketika datang terlambat, baik ketika imam sedang duduk atau sujud. Sikap yang dibenarkan bagi seseorang yang memasuki masjid adalah segera mengikuti imam pada posisi bagaimanapun, baik dia sedang sujud atau yang lainnya. 14. Seseorang bermain dengan pakaian atau jam atau yang lain. Hal ini mengurangi kehusyukan. Rasulullah SAW melarang mengusap kerikil selama sholat, karena dapat merusak kehusyukan. Beliau bersabda, jika salah seorang kalian sedang sholat, cegahlah ia untuk tidak menghapus kerikil, sehingga ampunan datang padanya. Hadis Sahih riwayat Ahmad. 15. Menutup mata tanpa alasan. Hal ini makruh sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Menutup mata buka dari sunnah Rasul. Yang terbaik adalah jika membuka mata tidak merusak kehusyukan sholat, maka lebih baik melakukannya. Namun jika hiasan, ornamen, dan sebagainya di sekitar orang yang sholat atau antara dirinya dengan kiblat mengganggu konsentrasinya, maka diperbolehkan menutup mata. Namun demikian pernyataan untuk melakukan hal itu dianjurkan pada kasus ini, wallahu a'lam. 16. Makan atau minum atau tertawa. Para ulama berkesimpulan orang yang sholat dilarang makan dan minum. Juga ada kesepakatan di antara mereka bahwa jika seseorang melakukannya dengan sengaja maka ia harus mengulangi sholatnya. 17. Mengeraskan suara hingga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ibnu Taimiyah menyatakan siapapun yang membaca Al-Quran dan orang lain sedang sholat sunnah, maka tidak dibenarkan baginya untuk membacanya dengan suara keras, karena akan mengganggu mereka. Sebab Nabi SAW pernah meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka sholat asar dan beliau bersabda, hei manusia, setiap kalian mencari pertolongan dari Rabb kalian, namun demikian jangan berlebihan satu sama lain dengan bacaan kalian. 18. Menyela di antara orang yang sedang sholat. Perbuatan ini terlarang karena akan mengganggu. Orang yang hendak menunaikan sholat hendaknya sholat pada tempat yang ada. Namun jika ia melihat celah yang memungkinkan baginya untuk melintas dan tidak mengganggu, maka hal ini diperbolehkan. Larangan ini lebih ditekankan pada jamaah sholat Jumat. Hal ini betul-betul dilarang. Nabi SAW bersabda tentang mereka yang melintasi batas sholat. Duduklah, kamu mengganggu dan terlambat datang. 19. Tidak meluruskan shaf. Nabi SAW bersabda, luruskan shafmu. Sesungguhnya meluruskan shaf adalah bagian dari mendirikan sholat yang benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 20. Mengangkat kaki dalam sujud. Hal ini bertentangan dengan yang diperintahkan sebagaimana diriwayatkan dalam dua hadis sahih dari Ibnu Abbas. Nabi SAW telah memerintahkan bersujud dengan 7 anggota tubuh dan tidak mengangkat rambut atau dahi termasuk hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Jadi seseorang yang sholat dalam sujud harus dengan 2 telapak kaki menyentuh lantai dan menggerakkan jari-jari kaki menghadap kiblat. Tiap bagian kaki harus menyentuh lantai. Jika diangkat salah satu dari kakinya, sujudnya tidak benar, sepanjang dia lakukan itu dalam sujud. 21. Meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan dan memposisikannya di leher.
Hal ini berlawanan dengan sunnah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkan keduanya di dada beliau. Ini hadis hasan dari berbagai sumber yang lemah di dalamnya, tapi dalam hubungannya saling menguatkan di antara satu dengan lainnya. 22. Tidak berhati-hati untuk bersujud dengan 7 anggota tubuh, seperti dengan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua telapak kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba sujud, maka 7 anggota tubuh harus ikut sujud bersamanya. Wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Hadis riwayat Muslim. 23. Membunyikan persendian tulang dalam sholat. Ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam sholat. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang sanadnya baik dari Syu'bah, budak Ibnu Abbas yang berkata, "Aku sholat di samping Ibnu Abbas dan aku membunyikan persendianku." Selesai sholat dia berkata, "Sesungguhnya kamu kehilangan ibumu karena membunyikan persendian ketika kamu sholat." 24. Membunyikan dan mempermainkan antara jari-jari atau tasbih selama dan sebelum sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian wudhu dan pergi ke masjid untuk sholat, cegahlah dia memainkan tangannya karena waktu itu ia sudah termasuk waktu sholat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi. 25. Menjadikan seseorang sebagai imam padahal tidak pantas, dan ada orang lain yang lebih berhak. Merupakan hal yang penting bahwa seorang imam harus memiliki pemahaman tentang agama dan mampu membaca Al-Quran dengan benar. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam bagi manusia adalah yang paling baik membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. 26. Wanita masuk ke masjid dengan mempercantik diri atau memakai harum-haruman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan biarkan perempuan yang berbau harum menghadiri sholat isya bersama mereka. Hadis riwayat Muslim. 27. Sholat dengan pakaian yang bergambar, apalagi gambar makhluk bernyawa. Termasuk pakaian yang terdapat tulisan atau sesuatu yang bisa merusak konsentrasi orang yang sholat di belakangnya. 28. Sholat dengan sarung, gamis, dan celana musbil atau melebihi mata kaki. Banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan larangan berbuat isbal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang lelaki yang memakai kain sarung dengan cara musbil. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat sholat seseorang yang mengeluarkan sarungnya sampai ke bawah dengan perasaan sombong atau musbil. Sahih Ibnu Huzaimah. Rasulullah juga bersabda, sarung yang melebihi kedua mata kaki maka pelakunya di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. 29. Sholat di atas pemakaman atau menghadapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku telah melarang kalian melakukan hal itu. Hadis riwayat Muslim nomor 532. 30. Sholat tidak menghadap ke arah sutra atau pembatas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan tersebut seraya bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sutra, hendaknya ia mendekati sutranya sehingga setan tidak bisa memutus sholatnya. Sahih Al-Jami 650. Inilah contoh perbuatan beliau. Apabila beliau sholat di tempat terbuka yang tidak ada seorang pun yang menutupinya, maka beliau menancapkan tombak di depannya, lalu sholat menghadap tombak tersebut. Sedang para sahabat bermakmun di belakangnya, beliau tidak membiarkan ada sesuatu yang lewat di antara dirinya dan sutra tersebut. Sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Al-Albani, halaman 55. Dirangkum dari 40 kesalahan sholat oleh Syekh Muhammad Jibrin dan Al-Qaulu Mubin fi Ahtoyil Busolin, Syekh Mansur Hasan Salman, dan diterbitkan oleh Al-Amin Publishing. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.